Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan IQ America Channel. Oke, jadi kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi tim medis dalam demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Jangan kemana-mana, masih tetap di IQ America Channel. Nah, kalau ditanya mengenai hal ini itu saya ada dua alasan atau pendapat begitu. Jadi yang pertama itu tentang kemanusiaan. Jadi saya rasa saya sebagai seorang tenaga medis itu perlu menyalurkan terutamanya tenaga saya untuk kemanusiaan, untuk saling berbagi dengan yang lain. Nah, kebetulan saya sebagai seorang dokter, saya sebagai seorang tenaga medis, yang bisa saya lakukan itu menyalurkan tenaga saya, menyalurkan keilmuan saya kepada teman-teman, kepada sesama manusia. Kan dikatakan bahwa sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, maka beranjak dari hal itu saya rasa saya perlu untuk saling berbagi. Bisa juga dibilang sebagai zakatnya saya lah begitu untuk berbagi kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua itu saya rasa sekarang ada banyak dokter ya yang one by one dengan pasiennya. Jadi di meja dokter berhadapan langsung dengan pasiennya, baik di rumah sakit, di puskesmas atau di klinik, ya berhadapan langsung dengan pasiennya. Nah, di sini saya ingin mencari hal yang baru. Jadi terlepas dari one by one dengan pasiennya itu, berhadapan langsung dengan pasien, saya ingin mencari hal yang baru, yaitu dengan menjadi tim relawan medis. Jadi saya tim relawan medis di tengah-tengah kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi seperti itu, saya rasa suatu tantangan tersendiri bagi saya. Bagaimana kita bisa menyalurkan keilmuan kita di situasi yang sangat genting begitu, di tengah-tengah unjuk rasa, di tengah-tengah demonstrasi, kita coba salurkan inspirasi kita di saat semua huru hara, tapi kita mencoba untuk fokus untuk mengobati, untuk melakukan penanganan awal terhadap korban. Itu saya rasa menjadi suatu tantangan tersendiri bagi saya. Kalau ditanya mengenai rasa takut atau tidak takut, ya alhamdulillah dengan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dengan berpegang teguh bahwa saya ingin berbagi terhadap sesama, saya ingin melakukan kegiatan kemanusiaan, dan saya rasa ini kegiatan yang benar dan pasti saya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut itu alhamdulillah hilang dari diri saya. Walaupun ya kadang kita melihat ya bahwa kegiatan demonstrasi biasanya atau ada beberapa kasus ya yang berujung dengan kegiatan dengan berujung anarkis begitu, tapi alhamdulillah itu tidak mengurungkan niat saya dan tidak memberikan saya rasa takut, karena toh pada kenyataannya juga ketika di lapangan itu mulai dari para demonstran, kemudian aparat dari pihak kepolisian ataupun TNI dan juga warga sipil itu justru sangat membantu kami ketika melakukan kegiatan. Jadi ketika ada korban itu langsung dibawa ke kami, kemudian pada saat mau menuju ke lokasi demonstrasi juga kami dibantu sekali, dibuka jalur begitu. Jadi ambulans lewat semua, jalur dibuka begitu. Jadi mereka sangat menghargai dari tim relawan medis. Nah, biasanya kan kita melihat aksi-aksi unjuk rasa seperti ini itu di televisi ya. Nah, kali ini kita justru melihat langsung di depan mata kita. Bahkan kita mengambil andil, kita berperan aktif di unjuk rasa kali ini. Kita menjadi tim relawan dan turut di aksi kali ini itu rasanya sangat luar biasa. Karena justru biasanya kita pasif nonton di televisi, tapi kali ini benar-benar di depan mata kita, benar-benar kita yang terjun langsung. Itu menjadi sangat seru menurut saya dan sangat menantang menurut saya. Apalagi kita bisa membantu sesama manusia di saat-saat seperti ini, sangat luar biasa menurut saya. Nah, ini ada satu pengalaman menarik di mana
ternyata ketika demonstrasi berlangsung itu ada sekelompok anak-anak yang juga ikut, sebenarnya iseng-iseng sih untuk ikut demonstrasi ini, dan ada salah satu di antara mereka jadi korban, dan itu sempat saya lakukan penanganan awal terhadap si anak. Nah, ketika anaknya ini kelas 3 SD ya, 3 atau kelas 2 atau kelas 3 SD. Jadi masih kecil tapi dia ikut-ikutan demonstrasi seperti ini. Jadi ini ya terkesan lucu juga sih, kenapa dia mesti turun ke jalan menyuarakan aksi kali ini. Kemudian yang lucu juga ketika saya lakukan penanganan, kemudian si anak itu sambil saya lakukan penanganan awal ya itu si anak selalu ngoceh, ini gara-gara Aldi, ini gara-gara Piang yang selalu yang ajak saya. Seandainya saya tadi tidak ikut, seandainya saya pergi mengaji, pasti saya tidak luka seperti ini. Jadi sambil saya lakukan penanganan selalu sambil dia ngoceh seperti itu, selalu dia salahkan temannya semua yang ajak dia. Dan tapi alhamdulillahnya si anak dalam keadaan baik-baik saja, dan segera kita lakukan penanganan awal dan segera kita kembalikan, kita bawa ke orang tuanya lagi. Banyak teman-teman yang pergi mall, hati-hati.